adik-adik, senang rasanya bisa ketemu kalian kembali sore hari ini. Wah, dalam seminggu ini kita sudah belajar sesuatu pastinya di rumah ya. Buat adik-adik yang masih liburan atau yang sudah masuk sekolah tapi masih via online, pasti ada banyak perubahan. Nah, sore hari ini Kak Melda dengan Kak Sarma juga Kak Gagas akan belajar sesuatu bersama-sama dengan kalian tentang perubahan. Perubahan apa itu kakak-kakak? Nanti saja ya. Kita bakar semangat kita. Kita nyanyi bersama-sama dengan adik-adik di rumah. Lagu apa? Lagunya Ku berjalan bersama Tuhan. Yeay, mari kita berjalan bersama Tuhan. Kak Gagas, woo! Berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, rencananya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencana-Nya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Janji-Mu Tuhan lalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Nama-Mu kekal selamanya. Nama-Mu kekal selamanya. Janji Tuhan tidak pernah berubah untuk saya dan kamu dan kita semuanya. Wah, bagus. Aku terbang-terbang. Bagus banget ini. Wow. Wow, Kak Sarma. Yes, Kak Melda, bagus kan? Bagus banget kostumnya. Iya, kostum baru ini. Jadi kupu-kupu ya. Wow, warnanya fuchsia ya, bagus banget ya. Keren banget. Kak Sarma duduk dulu deh. Aku mau cerita sesuatu. Ini ya? Iya. Aku jadi ingat sesuatu. Apa itu, Kak Lihat Melda? kamu, kostum kamu kupu-kupu. Adik-adik, seneng banget lihat Kak Sarma punya kostum kupu-kupu. Bagus Warnanya kan adik-adik? cerah banget. Wow, ini beli online ya? Iya, Kak Melda. Keren banget ya. Ini bisa dipakai nanti ya kalau udah ada sekolah minggu ya. Tatap muka ya bisa dipakai kostumnya ya. Ya adik-adik keren banget. Ngomong-ngomong tentang kupu-kupu, Kak Melda kok firman Tuhannya cocok banget nih sore hari ini Kak Sarma. Oh iya, tentang apa Kak Melda? Penasaran ya. Ya, sambil kita mau menjawab penasarannya Kak Sarma dan adik-adik, kita berdoa dulu ya sebelum firman Tuhan. Oke, adik-adik kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu dan kami mau
Melalui firman-Mu, kami dibarui kehidupan kami. Hati kami diperbarui supaya kami bisa menyenangkan Engkau. Supaya kami bisa menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kak Sarma, Kamelda jadi ingat. Apa Kamelda? Proses ulat menjadi kupu-kupu. Wah, Kak Sarma tahu nggak berapa lama prosesnya? Mulai dari telur ulat, sebelum jadi ulat kan telur dulu. Iya. Sampai jadi kepompong tahu nggak? Enggak, Kak. Nah, hari ini, sore ini, Kamelda akan cerita untuk Kak Sarma dan untuk adik-adik di rumah. Adik-adik, sebelum jadi kupu-kupu yang indah, yang warnanya berwarna-warni dan dia bisa mengepakkan sayapnya seperti Kak Sarma tadi, awalnya adalah telur-telur kecil sekali. Jadi kupu-kupu dewasa itu bertelur, jumlahnya bisa ratusan. Tetapi dari jumlahnya yang ratusan, yang bisa menetas menjadi ular tidak begitu banyak, Kak. Oh gitu, Kak. Iya. Nah, berarti yang bisa menetas nantinya adalah telur-telur yang akan menjadi ulat-ulat yang kuat. Nah, adik-adik, telur-telur itu akan diletakkan oleh ibu kupu-kupu di bawah daun, Kak Sarma. Oh gitu. Oh, aku pernah lihat deh. Iya, kecil-kecil Nempel ya, Kak, ya? nempel. Kenapa ditaruh di bawah daun? Supaya aman dan tidak kena udara seperti hujan, angin, supaya tetap menempel di sana. Aman, Kak, ya? Ya, betul bawah. ya, di bawah daun. Nah, setelah itu, Kak, setelah beberapa hari, telur-telur itu akan menetas, Kak. Menetas. Menetas. Nah, keluarlah ulat-ulat kecil. Ih, Geli. Geli nggak sama ulat? Geli, Kak. Geli ya. Ulat Kamelda dulu kalau bantu mama bersihkan sayur, itu suka ketemu ulat warna hijau. Itu geli waktu kecil ya, tapi sekarang udah nggak terlalu geli karena Kamelda suka memasak, jadi udah terbiasa. Oh. Nah, tapi adik-adik di rumah ternyata ada juga yang geli atau jijik ya melihat ulat-ulat kecil, bukan ular ya. Ulat, kalau ular gede, gede ya. Ulat-ulat kecil itu wajahnya tuh nggak bagus, Kak, menjijikkan, buruk rupa. Ya, betul. Nah, ketika ulat-ulat itu makan, dia bisa makan cari daun dan buah-buahan yang baik. Oh iya. Dia tidak milih dong, Kak, dia ya? memilih makanan yang terbaik untuk tubuhnya. Dan ketika dia makan, dia bisa bentuk tubuhnya membesar 10 kali lipat dari badan awalnya, Kak. Karena setiap saat dia makan daun yang terbaik. Oh, Ya, kalau daun teh kan suka dimakan sama ulat ya, Iya. pucuknya ya. Karena itu menurut ulat itu yang terbaik. Nah, siapa yang pernah makan buah apel suka ada ulat, kalau pernah temu ada ulatnya, itu berarti apelnya adalah apel yang terbaik kualitasnya. Nah, setelah seminggu dia makin besar 10 kali lipat, dia mulai mencari daun atau ranting, dan dia akan mulai bergelantungan membentuk huruf J. J. Nah ya, J kayak gini. Oh, terbalik ya, jadi gini Terbalik. ya. Jadi kepalanya ada di bawah, adik-adik. Ekornya ada di atas. Mulai dia membentuk huruf J, dan setelah seminggu itu dan dia mulai ganti kulit, Kak. Gimana caranya, Kak? Nah, karena kan badannya besar, akhirnya kulitnya itu jadi lepas. Oh, ini ya sendiri ya dengan Sendiri. Oh. Dan ulat biasanya ganti kulit sebanyak 3-4 kali, Kak. Wow. Nah, karena badan makin besar. Nah, setelah itu dia akan ada di dalam kepompong.
Jadi ulatnya ada di dalam kepompong dan dia harus menunggu selama 15 hari, Kak. Di dalam tidak bisa bergerak, gelap, tidak bisa lihat apa-apa. Dan selama 15 hari akan berproses dan mulai akan tumbuh kaki-kakinya sebanyak 8, Kak. 8 kaki. Nah, banyak. itu akhirnya setelah 15 hari atau lebih ya sampai 17 hari, dia kepompongnya mulai terbuka pelan-pelan dan si ulat yang masih basah ya, bukan ulat. Jadi sudah mulai bentuk kupu-kupu tapi masih kecil, masih bayi, Kak. Dan itu masih basah, belum bisa terbang. Dia mulai keluar perlahan-lahan sampai hari dia bisa keluar, kepompongnya sudah terbuka dan dia mulai mengepakkan sayapnya menjadi kupu-kupu yang indah. Kak Sarma, dari cerita Kamelda ini sebenarnya hidup kita sebagai anak-anak Allah, waktu kita berbuat dosa, kita tuh mirip-mirip seperti ulat, Kak. Menjijikkan karena hati kita kotor, penuh dengan dosa. Suka bicara kasar, suka membuli, perbuatan kita tidak baik. Ulat menggambarkan perbuatan kita waktu kita masih dalam dosa. Nah, waktu jadi kepompong 15 hari, tapi kita tidak 15 hari, Kak. Kita seumur hidup kita berjuang untuk menahan perkataan yang tidak baik. Kan tadi kepompong diam saja kan? Ya, ulat diam saja di dalam kepompongnya. Kita juga harus belajar untuk berdiam diri, tidak membicarakan orang lain, kita tidak bertengkar dengan mulut kita tidak membuli, tidak berkata-kata yang tidak sopan, berbuat yang baik. Nah, kadang-kadang waktu kita mau hidup suci, enak apa enggak, Kak? Enggak enak kan? Enggak nyaman ya, Kak ya. Waktu kita disakiti, enak apa enggak? Enggak enak. Kita harus mengampuni. Firman Tuhan katakan, kita mengampuni berapa kali? 70 kali 7 kali. Nah, adik-adik, itu artinya ketika kita disakiti, kita harus terus mengampuni. Tidak nyaman loh ikut Yesus, tetapi waktu kamu merasakan tidak nyaman, kamu mulai diproses menjadi kupu-kupu yang indah. Waktu nanti kita selesai hidup di bumi, kita seperti menjadi kupu-kupu. Kenapa? Karena kita sudah sempurna seperti Bapa dan serupa seperti Tuhan Yesus. Kak Sarma, kita mau lihat. Ketika kita menjadi seperti kupu-kupu, hati kita dibarui ya Kak ya. Dibarui. Coba dibuka di Roma berapa? 12. Perjanjian baru ya adik-adik ya. Betul. Roma 12 ayat 2. Ayat 2. Ya. Saya bacakan ya Kamelda. Boleh. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Kak Sarma, firman Tuhan katakan kalau kita mau berubah, kita berubah dari budi kita, dari pikiran kita. Kalau kita mau berubah perkataan kita, dari pikiran kita dulu ya. Nanti baru pikiran yang diisi firman Tuhan, maka waktu bicara pun kita pasti sesuai dengan firman Tuhan. Waktu berbuat apapun pasti sesuai dengan firman Tuhan. Jadi yang dibarui dulu adalah pikiran kita, adik-adik. Nah, bagaimana cara membarui pikiran kita? Tentu dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Tentu dengan berdoa setiap hari. Mengikuti kelas-kelas sekolah minggu secara online ya, karena belum bisa datang ke sekolah minggu. Adik-adik, mari yuk kita berubah seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan kita berubah seperti apa? Kita baca di dalam 1 Petrus, Kak. 1 Petrus 1 ayat 16. 1
1 Petrus. Paling ujung ya adik-adik ya, masih di Ya. perjanjian baru. 1 Petrus 1 ayat 16. Adik-adik sudah dapat? Sudah kali Kamelda ya. Sudah ya? 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, Tuhan Allah bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Adik-adik, kita bisa bertemu dengan Allah Bapa, kita bertemu dengan Tuhan Yesus kalau kita hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan artinya apa? Melakukan semua kehendak Bapa. Bagaimana supaya tahu kehendak Bapa? Tentu dengan berdoa, karena Roh Kudus akan membuat kamu dan kami berdua mengerti semua kehendak Allah. Tentu dengan berdoa setiap hari. Mari kita mau menjadi seperti kupu-kupu yang indah, menjadi sempurna seperti Bapa ya Kak ya. Serupa seperti Tuhan Yesus dari hari ke hari sampai nanti Tuhan Yesus menjemput kita kembali untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Kak Sarma berdoa ya buat adik-adik di rumah supaya kita sama-sama berjuang berubah menjadi sempurna. Ya. Kita berdoa Kamelda, mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami belajar tentang berproses untuk menjadi sempurna. Sama seperti kupu-kupu yang tadinya menjadi ulat, terus di dalam kepompong lama sampai 15 hari baru menjadi kupu-kupu yang indah. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu juga mau belajar untuk tidak selamanya tinggal di dalam dosa sama seperti ulat, tapi kami mau berubah, terus berproses, terus belajar menjadi anak-anak yang baik dalam berkata-kata, mau membaca firman Tuhan setiap hari mengisi pikiran kami, sehingga kami dibaharui menjadi baru, sampai nanti kami dipanggil kembali bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga, menjadi indah sama seperti kupu-kupu. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai hidup kami, sertai langkah kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk membuat eksperimen bersama Kamelda dan Kak Sarma, tentu tetap dengan bahan-bahan yang sederhana di rumah Kak ya. Nah, hari ini Kamelda dengan Kak Sarma memakai 2 gelas kosong yang kecil ukuran seperti ini. Terus ini ada benang ya, bahannya dari katun. Terus ini ada pewarna makanan, Kamelda sudah tadi teteskan ya Kak ya. Air biasa ya? Air biasa aja ya, air dari keran. Terus ada tape dan ada gunting. Nah, Kak Sarma boleh nggak minta tolong guntingkan benangnya? Oh, benangnya ya, jadi ya. Sekitar, jangan panjang-panjang mungkin ya Kak, Iya. 1 jengkal. Tambah sedikit lah Ya, ya, 3 jari ya. ya. Kita gunting. Oke, ini. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam ini Airnya. Ya, pastikan benangnya basah. Supaya nanti adik-adik bisa melihat hasilnya seperti apa. Oke. Nah, ini keras dikit. Kak Sarma akan menyiapkan tape-nya. Tape-nya kita gunting. Ya, betul. Dan kita akan tempelkan ke dasar gelas. Nah, Kamelda akan tuang di sini. Ya. Oke. Ini Kamelda. Kalian bisa menyiapkan bahan-bahannya setelah acara ini dan bisa mencoba bersama dengan anggota keluarga kalian ya. Sama teman-teman juga, teman nggak boleh Belum bisa Kak, main ya karena Kak kan ya? Iya, kita masih terus ada di rumah, stay at home ya. Iya. Bentar Kak, Oke. tangan aku agak tunggu. gedean. Wah, adik-adik mungkin bisa ya dengan mudah ya. Ya, benar.
Atau mungkin gelasnya yang bisa lebar. lebih lebar lagi, cuman tidak terlalu lebar juga. Udah Kak Sarma? Sepertinya sedikit lagi biar dia nempel, Kamel. Oke, sudah. Kita akan coba ya adik-adik Coba ya. dilihat, Kak. Sudah cukup, Kak? Oke, boleh direkatkan lagi Kak? Mana ini? Iya. Nah, Oke ya. makasih Kak Sarma. Bisa masuk. Nah, kita akan Ini kita ngapain nih, Kak Melda? menuangkan air ini tidak langsung ke gelasnya, tapi menggunakan Media. Iya, media benangnya ya Kak ya. Oke. Jadi mengalirkannya lewat benang ini. Iya, tapi nggak tumpah ya, Kak ya? Iya. Oke, kita coba adik-adik kita lihat eksperimen kali ini. Aduh ya. Oke. Adik-adik lihat ya. Airnya Nah, pelan-pelan. ngikuti garis ya, kayak Betul. Melda ya. Nah, ya. Pelan-pelan dituangkan. Baru Kenapa bisa? Karena tadi benangnya sudah dibasahkan oleh Kamelda. Oh. Keren juga ya. Ya, tanpa tumpah ya Kak. Kalau nggak pakai benang biasanya kita suka tumpah-tumpah ya kan? Enggak, maksudnya kalau pakai langsung kan tuang aja, nggak pakai media. Oh. Cuman ini kalau benangnya dalam kondisi basah itu bisa mengalirkannya karena airnya jadi menyatu. Tapi kalau benangnya kering, dia pasti akan berceceran kemana-mana. Tuh, habis adik-adik. Nah, Oke. ini bisa kalian lakukan di rumah dan kalian bisa mencoba kalau benangnya tidak dalam kondisi basah seperti apa, dan ketika benangnya sudah dalam kondisi basah, hasilnya seperti yang Kamelda dan Kak Sarma lakukan. Tidak usah khawatir kalau gagal karena kami juga sebelumnya gagal melakukan eksperimen ini. Sama dengan hidup kita, kalau hari ini gagal untuk berbuat baik, tentu kita harus berjuang lagi untuk berbuat baik. Adik-adik, terus lakukan eksperimen, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah berputus asa. Kamu dan saya harus berjuang, ilmu pengetahuan, dan terlebih berjuang untuk hidup kudus dan suci seperti Allah Bapa di surga. Terima kasih sudah bereksperimen bersama kami berdua. Nah adik-adik, mari kita berubah bersama-sama. Mulai dari pikiran kita, perkataan kita, juga perbuatan kita. Kak Gagas, Kak Sarma siap berubah? Siap, Kak Melda. Oh, seperti lagu ini, metamorfosis. Hidup kita harus berubah untuk Bapa di surga. Kami semua pamit undur diri. Sampai jumpa di Kids Corner berikutnya. Yuk sama-sama kita belajar lagu ini. Metamorfosis. Yeay! Ulat kepompong kupu-kupu berikan gambaran padaku dari yang tidak menyenangkan berubah menjadi menyenangkan. Sadar diriku berdosa, ampuni aku, oh Tuhan. Kini ku serahkan hidupku, untuk rela dipimpin oleh-Mu. Tuhan ubahkan diriku ini agar hidupku selalu menyenangkan-Mu. Ku mau berubah seturut mau-Mu agar hidupku selalu menyenangkan-Mu. Ulat kepompong kupu-kupu berikan gambaran padaku dari yang tidak menyenangkan berubah menjadi menyenangkan. Ku sadar diriku berdosa, ampunilah aku, oh Tuhan. Kini ku serahkan hidupku, untuk rela dipimpin oleh-Mu.
selalu menyenangkanmu, agar hidupku selalu menyenangkanmu, agar hidupku selalu menyenangkanmu. Tuhan Yesus memberkati.